Ada orang yang secara tipikal tuh gampang banget yang namanya terbuka sama orang lain ya teman-teman ya. Even adalah orang yang baru dikenal gitu ya, only 5 minutes and then dia cerita banget yang namanya hidupnya kayak gini dan bla 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 gitu. Ada orang yang kayak gitu. Gampang banget terbuka ya, bener-bener extrovert banget ya orangnya. Jadi kayak nggak ada rahasia lah dalam hidupnya dia. Ya, ada teman-teman. Tapi sebaliknya gitu kan ya, in other side ada juga orang ya dengan typically yang susah banget bicara tentang perasaannya dia dan gak terbuka. Even kalau misalkan udah dipancing-pancing gitu ya, yang mancing juga udah orang lama banget, udah kenal yang berabad-abad yang lalu gitu kan ya. Dan modelnya kayak wah ya kayak gitulah ya, model pancingannya tuh udah yang sakti-sakti banget gitu. Kayak ikan ya. Nah, tapi tetap aja nggak mau terbuka gitu loh. Ada teman-teman ya orang yang se-introvert ini gitu. Nah, di readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai ya rahasia tentang perasaannya dia gitu kan ya, kebenaran-kebenaran yang akan terungkap ya, seperti apa sih yang dirasakan yang sebenarnya tuh kayak gimana ya. Even ini adalah mungkin kamu gitu ya, right? Teman-teman, kita bakalan baca untuk umum ya, general. Jadi untuk siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif dan timeless ya. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya, sama seperti biasanya cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita ya, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu 3-3 ini semuanya adalah perasaannya kamu atau pengalamannya kamu. Nah, ya, right teman-teman. Still in the channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful one for you. Alright, dan sekarang kita menuju ke teman-teman Scorpio ya. Buat teman-teman Scorpio yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku pastinya. Oke ya teman-teman. Kita baca untuk cerita kamu yang pertama. Perasaan yang seperti apa sih ini ya? Apakah perasaan ini adalah perasaan yang positif ya, atau perasaan yang kurang positif ya? Seperti apa? Oh, perasaan ini adalah perasaan yang kurang positif alias negatif ya teman-teman ya. Jadi tentang apa sih ini ya? Tentang rahasia-rahasia yang dia pendam dalam hidupnya dia gitu kan ya, tentang perasaan-perasaannya dia terhadap seseorang, dan seseorang ini adalah orang yang ada di masa lalu ya. Rahasia-rahasia yang memang benar-benar dia keep banget gitu kan, karena dia takut kalau misalkan pun ini keluar atau ada yang tahu ya, atau tersampaikan, ini akan ada perubahan yang sangat keras dan ada perubahan yang akan bisa jadi geger gitu ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Jadi masih terjebak-jebak gitu kan ya di pikirannya, di hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu gitu ya. Dan ini bisa jadi adalah orang yang memang udah lama nggak menjalin silaturahmi gitu ya, beda prinsip, beda kedekatan ya, seperti itu. Yang tadinya mungkin secara hubungan baik ya, tapi jadi jauh gitu loh teman-teman ya, kayak gini. Kenapa ya? Kenapa hal ini akan dirasakan sama dia ini? Kenapa sih ya? Kenapa? Oke, ini bersangkutan dengan apa sih ya? Bersangkutan dengan hubungan-hubungan yang berbahaya yang sedang dijalani sama dia gitu ya. Jadi hubungan berbahaya tuh kayak gimana sih? Hubungan yang salah satunya mungkin udah punya pasangan gitu kan ya, dianya mungkin udah punya pasangan, which is itu mungkin kamu gitu kan ya teman-teman ya. Atau mungkin aja dia adalah orang yang orang ketiganya gitu kan, dimana kamunya udah punya pasangan. Nah ini bisa jadi gitu loh teman-teman ya. Tapi yang jelas ini hubungan-hubungan yang berbahaya ya, sehingga mungkin kalau diungkapkan atau orang tahu dan sebagainya bisa jadi berantakan deh semuanya gitu ya. Right, kita lihat ya ciri-cirinya dia seperti apa sih ya. Kita lihat ciri-cirinya dia ini orang yang sebenarnya ramah gitu kan ya. Jadi inside dan outside kadang-kadang berbeda nih teman-teman ya. Orangnya yang kadang-kadang ramah ini gitu kan, dan bisa jaga pergaulan, tahu cara bergaul yang baik ya. Tapi
Another side, ini orang yang cukup moody, gampang kebawa suasana, gampang terpengaruh, dan little bit yang namanya pendendam ya teman-teman ya. Jadi kalau emang udah nggak suka sama seseorang ya, gesekan sama seseorang, dia tuh bisa banget yang namanya gampang berkomunikasi tapi gampang juga miskomunikasi gitu. Kebayang nggak sih teman-teman ya? Jadi kayak gitu ya. Ini orang yang cukup fokus sama keluarga. Kalau dia udah berkeluarga gitu ya, cukup bisa fokus sama keluarga. Kalau kita bilang finansial di atas rata-rata, ini orang yang cukup oke ya, dan cukup materialistis juga sih ya orangnya. Ceria ya, dan kepoan, orangnya cukup kepoan banget ya, seperti itu. Kita lihat nih sekarang, berada dimanapun ya, cerita kamu di sini teman-teman ya. Cerita pertama, apa yang sebaiknya dilakukan? Opini sih lebih ke jadi apa adanya aja deh gitu ya. Kamu kan tahu bahwa kalau kita menjalin satu hubungan ya, atau pasangan kita menjalin satu hubungan, atau kita sendiri yang menjalin satu hubungan di mana kita mungkin udah punya yang lain dan sebagainya gitu kan ya. Ini akan sangat capek dan melelahkan gitu kan ya. Karena relasi itu bukan hanya hubungan sesaat loh teman-teman ya. Kalau kamu nyantol sesaat dan itu menghancurkan banyak hal ya, itu worth it gak sih buat kamu ya, seperti itu sih teman-teman ya. Jadi jangan sampai ya peluang-peluang, kesempatan-kesempatan untuk hidup jauh lebih baik ya, ini terbuang percuma gitu kan, karena satu keputusan yang kurang tepat dalam hidup ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan kamu mau pikirkan, kamu mau pertimbangkan baik-baik gitu kan, dan lebih berhati-hati ya, mungkin akan jauh lebih oke atau lebih wise ya, seperti itu. Oke teman-teman, cerita yang pertama ya buat kamu ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Kita bakalan lihat nih perasaannya dia gitu kan ya, apakah positif atau apakah kurang baik ya teman-teman ya. Positif sih, positif aja. Tentang apa sih ya? Tentang masih belum bisa move on gitu kan ya dari seseorang gitu. Tentang perasaan yang sesungguhnya adalah tentang masih nyangkut di stage sama seseorang gitu, dan masih belum mau melepaskan, masih belum mau untuk membuka hati ya, seperti itu. Padahal mungkin yang dibelain itu ya nggak bawa kebaikan juga gitu ya, seperti itu. Ada banyak sekali penundaan ya, satu tertunda, yang lainnya juga ikut tertunda ya, seperti ini. Kita lihat ya kenapa dia sampai punya perasaan seperti ini. Sebenarnya sih karena memang dia orangnya cuman ini ya, kayak overthinking ya, jadi semuanya dipikirin, semuanya yang namanya jadi pikiran gitu, jadi berat, jadi beban gitu loh teman-teman ya. Apakah ini terjadi apa enggak, belum tentu aja gitu ya, belum tentu sesuai dengan apa yang dia pikirkan ya. Sampai seseorang masih belum bisa membuka hati, berarti dia kan masih sibuk dengan pikirannya dia sendiri. Nah inilah gitu ya, seperti itu. Kita lihat ya ciri-cirinya dia seperti apa ya teman-teman ya. Ciri-cirinya dia seperti apa? Ini orangnya gampang belajar nih teman-teman ya. Orang yang selalu mau belajar hal-hal yang baru dalam hidupnya dia gitu kan ya. Mau berkembang, orang yang cukup bijaksana, orang yang punya pengalaman luar biasa dalam hidupnya dia ya, pengalaman naik turunnya hidup tuh banyak sekali teman-teman ya dia ya. Lalu extrovert, cukup extrovert, lalu pinter bergaul, jadi dia bisa banget ya namanya mengkamuflasekan ya, dianya gampang kepikiran gitu kan, gampang kebeban, tapi bisa kayak yang nggak ada apa-apa gitu ya, seperti itu. Nah kita lihat nih ya, berada dimanapun kamu gitu kan ya, di cerita ini ya, di sudut pandang manapun kamu, apa sih yang sebaiknya mesti dilakukan ya? Lebih ke punya tujuan hidup sih teman-teman ya, punya tujuan hidup, apa yang mau kamu kejar dalam hidup. Karena bisa jadi gitu ya, kalau kita punya keinginan atau ambisi ya, bukan ambisius ya teman-teman ya, ambisi untuk melakukan sesuatu hal gitu kan ya, mungkin ya tujuan dalam hidupnya kita bisa diketemukan, dan hal-hal yang berkaitan dengan ini ya lama-lama juga akan bisa terbuka sendiri gitu. Nanti akan ada yang namanya pengalaman atau pemahaman gitu ya, dimana dulu mungkin terjadi seperti ini karena kita harus belajar kayak begini, kayak gitu loh teman-teman. Jadi untuk menyeimbangkan hidup, lebih ke keseimbangan hidup, karena terjebak dalam satu hal ya, let's say satu relationship yang toxic ya, nggak bawa kebaikan gitu kan ya, dan bolak-balik ceritanya sama, dan mau move on itu nggak bisa gitu ya, gagal move on dan sebagainya. Itu kan kayak apa ya, kayak
kayak akhirnya nanti jadi sia-sia teman-teman ya, dan waktu tuh jalan gitu ya, kayak TikTok gitu ya, seperti itu. Dan kita pada akhirnya menyadari bahwa kita berada di satu fase yang tetap sama di situ-situ aja, sedangkan mungkin banyak orang di sekitarnya kita yang sudah memilih untuk bisa move on dan bisa maju dalam hidupnya mereka, seperti itu. Oke? Ya, kita lihat untuk cerita kamu yang ketiga ya teman-teman ya. Cerita yang ketiga ini seperti apa? Kita lihat apakah ini adalah perasaan yang positif atau kurang baik. Kurang baik teman-teman ya, ini tentang beban perasaannya dia ya, dimana dia merasa terbeban, merasa harus semuanya harus dia kerjakan sendiri, harus pokoknya dia, kalau nggak ada dia itu nggak jalan kayak gitu ya. Jadi kayak secara emosi, perasaan terkuras habis banget, nggak pernah bisa namanya nikmatin hidup, nggak bisa apa adanya ya, dan harus sibuk gitu mikirin semua hal ya. Jadi kayak capek karena semuanya pengen dilakuin sendiri gitu, merasa tertekan ya, terdominasi iya, nggak pernah bisa jadi dirinya sendiri dan harus selalu bertanggung jawab, padahal mungkin bukan masalahnya dia ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kayak capek banget ya, capek harus nanggung semuanya sendiri gitu loh teman-teman ya. Kita lihat nih kenapa dia punya perasaan seperti itu ya. Kita lihat ya, karena harus nanggung banyak hal sih teman-teman ya, banyak perasaan. Kalau kita lihat di sini juga tanggungan keluarga juga banyak banget gitu, kayak semuanya bergantung banget gitu loh sama dia gitu ya. Jadi karena mungkin juga udah dibiasain gitu ya, dia selalu ada, dia selalu harus berjuang, dia selalu harus begini begitu gitu, nggak pernah yang namanya bilang enggak ya. Pada akhirnya ini jadi satu kebiasaan gitu, banyak yang bergantung, banyak yang pada akhirnya nggak bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri, dan ini ya bikin capek dan bikin lelah pastinya. Satu, bikin capek dan bikin lelah diri sendiri, yang kedua juga kita nggak ngajarin apa-apa untuk mereka gitu ya, seperti itu. Nah kita lihat nih ciri-cirinya orang ini nih seperti apa sih ya. Kita lihat ini orang yang sebenarnya menarik ya, kalau kita bilang ya menarik secara penampilan pun juga dia gampang banget yang namanya disukain sama orang teman-teman ya. Entah kenapa orang itu gampang mengasihi dia, gampang iba juga sama dia ya, gampang sayang sama dia ya, karena mungkin dilihatnya dia adalah sosok yang selalu mau berjuang buat orang yang dia sayang ya, termasuk keluarga ya, seperti ini. Ini orang yang pinter banget membuat seseorang itu merasa dicintai, merasa disayangi, tahu banget yang namanya membuat seseorang itu merasa berhasrat ya. Orang yang pakai apa aja tuh kayak cocok gitu ya, kayak mahal aja dipakai sama dia, padahal mungkin yang dipakai juga murah-murah banget gitu ya, tapi kelihatan mahal ya. Nah finansial dia cenderung oke ya, karena memang semangatnya dia ya itu oke. Disupport juga sama orang-orang yang cukup kuat ya di sekelilingnya dia, artinya bukan keluarga juga bisa ya, ataupun keluarga yang lain juga bisa, tapi yang jelas dia bisa yang namanya punya kesempatan yang banyak dan sebagainya, dan bisa berjuang untuk keluarga dia karena memang berada di satu lingkungan yang mengasihi dia dan memang bisa support dia gitu ya, seperti itu. Nah kita lihat nih ya, apa yang kudu dilakukan, yang sebaiknya dilakukan ya, berada dimanapun kamu di cerita ini teman-teman ya. Lebih ke tetap semangat sih teman-teman ya, lakukan hal-hal yang kreatif, jenuh boleh, bosan boleh gitu kan, apalagi kalau misalkan kamu menghadapi satu keadaan atau kondisi di mana kamu harus bertanggung jawab terus-terusan dan gak pernah yang namanya bisa nikmatin hidup kamu ya, seperti itu ya. Belajar untuk memprioritaskan hal-hal yang penting untuk diprioritaskan terlebih dahulu teman-teman ya. Perbaiki komunikasi ya, perhatikan juga sesuatu hal yang kayak sifatnya ilusi, semu, sesaat ya, kadang-kadang kan kayak gitu dimintain tolong nih gitu kan sama keluarga, gini-gini ada gini ya, pikirin dulu prioritas nggak ini gitu kan ya. Terus habis gitu juga jangan berpikir kalau misalnya nanti aku nggak bisa ngasih dan sebagainya, ini nanti jadi masalah nggak ya, takutnya enggak ya. Stop sampai di sana, prioritaskan dulu untuk hal-hal yang penting untuk diprioritaskan, seperti itu ya teman-teman ya. Oke? Right, cerita 1, 2, dan 3 buat kamu ya di cerita dan readingan video kali ini ya teman-teman ya. Yang ditutupin pasti terungkap nggak sih? Pasti. Yang dipendam lama-lama juga pasti akan menumpuk, dan mau nggak mau teman-teman ya,
even ya kalau misalkan kita nggak bisa yang namanya ngomong sama orang lain, kita nggak bisa curhat atau nggak bisa bicara ya sama orang lain, ya ayo belajar ngomong yuk sama diri sendiri gitu kan, self talking teman-teman ya. Jadi ya ini pasti akan membawa perubahan yang jauh lebih baik lagi, apalagi kalau misalkan kamu bisa mengakui perasaan kamu, karena sebenarnya kejujuran itu berasal dari diri kita sendiri. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next time reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda ya, dan zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.